masih di Warung Ebo. Kita balik di segmen kedua. Iya. Ini mungkin bagi pemirsa di rumah yang pengen bertanya seputar tema kita hari ini. Atau juga ada usaha ya mungkin Pak Abah ya. Sama lah mungkin curhat lah barangkali ya, iya, kita di sini. dengan kondisi yang sekarang di pandemi ini Pak Cok kita di 0711 380022. Apalagi Mak ini hari kan di masa new normal ini. New normal. Itu History Cafe itu buka tahun berapa? 2015. Wih lala, 6 tahun. 6 tahun. Tapi di situlah lokasinya. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Di mana ke awalnya? Awalnya Nian itu di Jakabaring, di depan Tabes gitu. Awalnya dulu memang bermula dari gerobak, akhirnya bisa sewa ruko, pindah lagi sewa ruko yang lebih besar sampai sekarang. Oh, berarti sukses gawe nih. Di mana Kak? Kalau Botok, mungkin pemirsa rumah belum tahu nih ya sore kopi Alamat kita di Jalan Pangeran SW Subekti. Biasa kalau dikenal nih daerah Kedaung. Oh, daerah Kedaung. Oh, Kedaung. Dekat situ. Dekat-dekat situ. Oh. 5 menit lah dari Valtipi nih. Iya, iya. Jauh dari lampu merah. Nah, dulu kan masa-masa merintis, sekarang sudah punya ruko yang lebih besar lagi. Nah, itu kendala-kendala itu sama tidak dengan kendala yang sekarang? Apa lebih sulit sekarang kendalanya dibandingkan yang kemarin-kemarin? Karena kata uang tuh lebih sulit mempertahankan ya. Oh iya benar-benar. Nah kalau sekarang kita coba untuk mempertahankan ditambah lagi pandemik ini. Nah iya. Nah pandemik ini mau tidak mau omset pasti turun kan gitu kan. Minat uang terhadap nak ngopi itu berkurang karena pemasukan uang juga berkurang kan. Jadi kita tuh muter otak terus untuk nak buat apa. Nah, ditambah lagi kita persaingan kita bukan cuma kedai kopi bay, tapi persaingan kita yang uang dari rumah pun bisa buat kopi kayak gitu kan. Jual yang lebih murah lagi. Nah itu yang agak susah. Nah akhirnya ya mau tidak mau kemarin juga di tahun kemarin ini ya. Tahun kemarin itu kami tutupnya 3 bulan. 3 bulan tuh 3 bulan kami tutupnya. Awal pandemi ini Karena kemarin kan PSBB yang tahun kemarin, Iya, atau bulan PSBB. puasa kemarin. Nah, bulan puasa itu ditambah lagi yang lebih sedihnya lagi bulan puasa kita nak bayar THR karyawan kayak gitu kan. Terus nak gaji karyawan, terus omset juga turun. Nah itu susahnya di situ. Ya untungnya ya beberapa tabungan masih ada, kita subsidi terus. Tapi kalau di tahun ini sih sebenarnya kita baru nak fight ya. Baru nak fight, tapi dengan peraturannya kayak ini, nah kita jadi kayak turun lagi kayak itu, nah serba salah. Di Palembang ini kurang lebih ada 300 kedai kopi. 300 kedai kopi ini kurang lebih karyawannya itu 5 sampai 10 wong. Setengah anggap setengahnya kalau di rumah ke. Berapa wong, berapa manusia yang sudah nganggur kan. Nah, itu maksudnya. 300 kali 5 jadi tanggung jawab kami terhadap kawan-kawan tuh besar juga kayak itu. Gitu. Tapi kakak di history itu pernah sempat tak berhenti ke pegawai ya? Sempat juga. Bulan puasa tahun kemarin aturannya ada 10 karyawan, kita pangkas jadi 5 karyawan. Separuhnya. Mau tidak mau. Kalau kita terus kita yang tekacip. Itu. Kita yang untung ya. Kita yang untung, mau tidak mau. Karena pemasukan juga turun. Tapi tahun 2021 ini sudah mulai bangkit lagi. Alhamdulillahnya kita mulai fight lagi ya. 2021 itu sudah mulai fight llagi, sudah mulai bangkit lagi. Nah, sekarang turun lagi malah karena ada regulasi yang baru regulasi yang ini. Penutupan kebijakan yang gitu. lebih cepat kan. Nah, itu dia. Mungkin juga dirasakan juga sama hal-hal kawan-kawan yang lain kali kan. Bener. Karena kan Indonesia ini kan uang-uangnya ini kan budaya nongkrong ya. Kayak itu nah, tidak yang bener-bener kopi-kopi banget jiwa itu kan. Kami Bisa pernah ngumpul, coba ya? buat take away ya, buat take away be. Yang terjual tuh paling cuma sebotol, 2 botol sehari. Nah, tapi kalau misalnya dine in dia bisa minum di rumah, yang terjual tuh lebih banyak lagi karena uang Palembang ini tipikal nah untung tuh lah. Aku lah beli kopi, lemak lah aku nongkrong juga, madek beli kopi wae kayak itu kan. Nah, jadi market pasar kita memang di situ. Kalau misalnya jam 9 sudah ditutup, uang baru nak metu jam 8. Jam 9 ditutup, cak jual tiket bola gitu. Itu. Nah, cak mana kakak ngakalinya itu yang cak ini? Solusinya nak. Ngakalinya yang tutup jam 9 ini. Kita coba untuk memaksimalkan di jam pagi ya, di jam pagi. Tapi tetap cuma karena memang tidak katik pasarnya. Pagi itu ya? Selain kita, promosi sudah kita buat, misalnya diskon berapa persen datang ke sini. Nah diskon untuk mahasiswa tidak katik yang sekolah, tidak katik yang kuliah. Budak sekolah tidak katik yang sekolah. Nah apalagi kan kayak itu kan. Terus kayak inovasi-inovasi ini, kopi botolan, kopi literan sudah kita coba juga. Cuma memang masih belum maksimal juga. Omset itu ada di atas jam 7 sampai jam 9. Malam, Maksimalnya tuh jam 10 itu puncak-puncaknya uang tuh lagi rame datang ke kedai kopi. Karena kan uang Palembang ini kita
tempat wisata tuh Kate. minim lah ya, bukan ndak kate, minim. Yo tempat wisata yang baru yo tempat ngopi, tempat nongkrong kayak itu nah. Budaya Itu tadi. budaya tadi kayak. Mudo kan. Cak mana kalau pagi jadi kedai lontong. Nah, tuh kedai nasi odo. Sarupi. 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 Dirubah kalau pagi sarapan pagi, siang makan siang, nah, ke sore dikit baru nongkrong. Malam tutup. Pengennya sih seperti Pengen itu. sih itu, Tapi jadinya kita usaha tidak konsisten. Iya. Iya, jadi berubah aja. Jadi Berbandingan memang punya jadinya. usaha itu memang harus Harus konsisten nih. konsisten. Kayak Uji Wong, ini tempat makan apa tempat lontong sebenarnya. Ya. Nah, itu. Iya. Ini tempat nongkrong apa tempat apa? Nah kan Kak tadi jam 9, tapi sebelumnya pemerintah tuh sudah ngasih sosialisasi belum? Sosialisasi. Nah, apa Cak mana? maaf sekali lagi kalau misalnya ada yang ini, kami sebagai pengusaha tidak kate adanya sosialisasi. Langsung datang ngasih surat edaran. Yo, terkejut lah gitu nih kan. Tahu-tahu disuruh tutup jam 9 malam tanpa ada alasan. Maksud tuh dalam artian kalau memang ini dirapat ke ya mohonlah dengan sangat para pejabat ikutilah kami para pengusaha ini untuk dilibat ke kan. Kita cari solusinya atau kami tidak ada menentang kalau jam 9 itu harus tutup. Tidak, kami malah sangat setuju. Kami sangat mendukung untuk pemerintah ini membabaskan COVID-19 ini. Tapi yang kami sangat sayang itu kenapa tidak merata kayak itu. Nah, maaf sekali lagi ada brand-brand besar ataupun hiburan-hiburan malam yang masih buka kayak itu. Nah. Sedangkan kami ini kayak konotasinya selalu di kambing hitam nih, tempat kopi ini tempat yang positif, tempat yang paling banyak ada corona kayak itu. Padahal jam 7 pagi, jam 6 pagi kalau di pasar-pasar itu paling membludak. Malah prokesnya tidak ada seketat kami. Kalau kami uang tidak pakai masker, kami kasih masker. Uang masuk, kami hand sanitizerin dulu. Kami selalu ingetin, Kak, maaf jago jarak. Kalau tidak jago jarak, yo tanggung dewe akibatnya atau kakak pindah tempat lain. Nah, selalu kami ngomong ke kayak itu, kayak itu. Nah, Sudah mengikuti. selalu mengikuti gitu. Yang disayangkan ya tutup jam 9 itu sangat merugikan untuk kami di mana kami harus mencari uang itu pas nian di pojok jam sama itu tuh yang lagi maksimalnya nian omset itu. Kalau sekarang sudah benar-benar terpapasnya. Apalagi bulan puasa kemarin. Bulan puasa itu kita buka jam 6 sore. Hujan pula sampai jam setengah 9. Jam 9 suruh tutup. Nah, Kalau itu. nggak buka nih yang laju. Di tanggal terakhir nak mayari pula THR budak. Iya. Nah, itu yang kami drop nian tuh. Itu yang sebenarnya. Untung kakak tidak jadi bintang tamu pas puasa. Ini nak THR juga. Pening pala aku lagi pening gitu. Banyak ini nak THR yang sini. Mungkin barangkali karena ini pagi-pagi itu barangkali virusnya tidur kali ya. Dia mengganas itu pas malam hari kali. Tapi kalau Mutasi. menurut rapat kemarin kan kita kan sempat ketemu ada rapat ya sama dinas kesehatan juga. Kalau kata ibu dinas kesehatan itu sebenarnya ya kenapa jam 9 biar kita nih tidak tidur malam. Gitu. Tapi menurut aku pribadi ya justru kalau untuk menaikkan imun itu ya uang harus senang, bahagia. Nongkrong itu salah satu kesenangan dan menaikkan imun kayak itu. Nah, Setelah lepas begawe dari pagi ke sore kan. dan ada ratusan uang yang harus begawe malam kayak itu. Itu sih sebenarnya. Itu. Ya, itulah. Jadi mungkin kurangnya sosialisasi juga dari pemerintah tadi. Jadi membuat para pelaku usaha di Kota Palembang yang kemarin itu ya mungkin sempat kecil hati lah kali Kak ya. Ngapa tidak dilibat ke terkejut kayak itu kan. Kalau memang harus tutup jam 9, kenapa tidak tutup galau? Kalau memang kepalangan di lockdown kan ya, tidak katik manusia yang metu. Nah, aku rasa itu bakal bisa memangkas efektifnya. Tapi kalau nutup usahanya, apakah itu efektif? Sebenarnya harusnya personalitasnya uang itu harusnya kalau perlu nih Pol PP ataupun aparat-aparat lain keliling ke kedai-kedai kopi jika ada uang yang tidak pakai masker langsung ditindak langsung diangkut kalau perlu dipenjara ke. Nah, kemudian jadi kan personalnya bukan nutup usahanya. Kita mati kalau ditutup kayak ini. Dan kita tidak pernah tahu sampai kapan ini. Itu. Dia ada bayang-bayang. Rugi terus laju ya lah. Iya, benar-benar Dan Cik juga Maria. budak-budak yang nak nongkrong itu takut juga. Takut. Dikejar-kejar Pol PP. Was-was aja kan. Agak ada Pol PP dah di sini. Agak takut baru dengar. Iya, yang lucunya kemarin tuh jadi ada Pol PP sekompi ya itu. Budak ini takut, kak kemana? Woi, kita ini bukan tempat apa, tenang yang penting kau pakai masker. Kak takut kau aja. Cak dikejar, cak jiwanya terpanggil. Jiwa tertangkapnya itu berontak-ontak. Iya, seolah-olah Kita melakukan salah sepanjangan itu ya. Jiwa-jiwa nakalnya. Sekali-sekali bari tangkap. Dandan ke kafe. Gak gatik tapi bari. Bari salah satu ratu aksi. Ratu aksi. Ratu demo. Iya. Aksi demo.
Demo, aksi Aksi apa damai. lagi? Aksi damai. Sebelum kita ngomong Ibari aksi-aksi, ada yang lewat Oh, ada yang nak aksi. beraksi. Ada beraksi. Silakan aksi.